Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap masih tetap semangat ya dalam pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tema 1 subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Beberapa aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan anggota tubuh, seperti menulis, melempar bola, makan, berjalan, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga pola makan teratur. Makanan yang sehat baik untuk pertumbuhan tulang dan otot. Antara lain, ada susu, daging, sayur mayur, dan telur. Di video sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa tulang merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup. Selain untuk alat gerak, tulang berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada tulang pipih. Contohnya, tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Yang kedua, ada tulang pipa. Contohnya, tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada tulang rawan. Contohnya, tulang telinga. Yang kedua, ada tulang keras. Contohnya, tulang tengkorak. Alat gerak manusia berupa lengan dan kaki tersusun dari tulang-tulang. Perhatikan gambar berikut ini. Pada bagian lengan terdapat tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari. Sedangkan bagian kaki tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari. Selanjutnya kita akan belajar tentang otot. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Secara umum, otot terdiri atas 3 jenis, yaitu ada otot polos, otot luri, dan otot jantung. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Misalnya, gerakan lambung yang menghancurkan makanan. Otot jantung untuk menggerakkan jantung, sedangkan otot luri untuk menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Misalnya, menggerakkan tangan dan kaki. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Perhatikan macam-macam sendi pada gambar di bawah ini. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi kondiloid, dan sendi luncur. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut adalah macam-macam gerak pada otot manusia. Ada gerak menekuk dan meluruskan yang dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contohnya gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Selanjutnya ada gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya gerakan menghentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Lalu ada gerak menaikkan. Contohnya gerakan pada saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Hal ini karena terjadi gerakan naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kembali ke arah atas. Contoh lainnya gerakan jalan di tempat dan berlari. Selanjutnya gerak memutar. Gerakan ini dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya gerakan kepala menengok kanan dan kiri, serta gerakan berputarnya lengan. Lalu ada gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh.
Contohnya gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Di video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang ide pokok. Ide pokok adalah inti dari permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan dengan sungguh-sungguh isi dari teks. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan. Yang ketiga, menentukan topik serta kalimat utama dari teks lisan. Yang keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang ditentukan. Yang kelima, tulislah setiap ide pokok yang didengar ke dalam tabel. Kalian dapat menulis sebuah teks dengan mengembangkan ide pokok dari teks. Selain itu, kalian juga dapat menceritakan kembali teks yang dibaca atau didengar dengan mengembangkan ide pokok yang telah ditentukan. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi penting yang disampaikan dalam sebuah teks. Yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi informasi penting dari sebuah teks. Yang keempat, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Yang kelima, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Ketika kita membaca buku, kita akan melihat adanya sebuah gambar cerita dengan beberapa tulisan di bagian buku. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut cover. Cover atau sampul buku merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Jadi, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, dan punggung cover. Cover yang baik dapat menarik perhatian pembaca agar mau membaca isi buku. Untuk itu, cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Pada cover depan, terdapat nama penulis, kalimat penjelas judul, judul buku, gambar cover, dan nama penerbit. Pada punggung buku, terdapat identitas buku. Pada cover belakang, terdapat identitas penerbit dan sinopsis isi buku. Ragam cover terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kebutuhan buku dan tampilan atau desain. Cover berdasarkan kebutuhan buku, contohnya cover buku pendidikan, buku masakan, dan buku cerita. Sementara itu, cover berdasarkan tampilan atau desain terbagi menjadi 2. Ada yang hanya berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Ada juga cover yang penuh warna dan gambar. Berdasarkan contoh tersebut, jenis gambar yang digunakan berbeda-beda. Ada yang menggunakan ilustrasi, foto asli, atau hanya menggunakan jenis huruf tertentu untuk mewakili gambar. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Gambaran tersebut dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Gambaran permukaan bumi yang dilukiskan meliputi wilayah yang sempit ataupun wilayah yang luas. Terdapat 2 macam peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal yang khusus dari suatu daerah. Penampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia tersebar di berbagai pulau.
Setiap pulau memiliki kenampakan alam serta flora dan fauna yang khas. Perhatikan contoh berikut. Pada Pulau Sumatera, terdapat Gunung Leser, Dempo, Kerinci, dan Seblat. Sedangkan pada hutannya memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Pada fauna, ada gajah, orangutan, dan harimau. Sedangkan pada floranya terdapat burung jumpa, kenanga, dan sirih. Di Pulau Jawa terdapat Sungai Bengawan Solo dan Citarum. Sedangkan gunungnya terdapat Semeru, Slamet, Bromo, Salak, Merapi, dan Lau. Hutan yang ada di Pulau Jawa memiliki banyak hutan hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi, dan terdapat padang rumput kering di Situbondo. Fauna yang ada di Pulau Jawa yaitu banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Sedangkan floranya ada tumbuhan salak condet, kepel, dan cempaka putih. Sungai yang terdapat di Kalimantan adalah Kapuas, Kayahan, dan Barito. Sedangkan hutannya, sebagian besar wilayah Kalimantan ditutupi oleh hutan hujan. Fauna yang terdapat di Kalimantan adalah orangutan, pesut, oa, dan bekantan. Sedangkan tumbuhan yang ada di Kalimantan adalah anggrek hitam. Gunung yang terdapat di Pulau Sulawesi adalah Gunung Lompo Bakang, Malino, dan Lokon. Sedangkan sungainya terdapat Sungai Cendana, Malili, dan Poso. Hutan yang terdapat di Pulau Sulawesi adalah hutan hujan, padaput, dan hutan bakau. Faunanya ada maleo, kuskus, dan anoa. Flora yang tumbuh di Pulau Sulawesi adalah kayu eboni dan kayu damar. Gunung yang terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua adalah Gamkunora, Ibu, Puncak Jaya, dan seterusnya. Sedangkan hutan yang terdapat di kepulauan tersebut ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau, tapi memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Fauna yang terdapat di pulau tersebut adalah burung cendrawasih dan muri Raja Ambon. Sedangkan floranya ada bunga anggrek larat dan buah merah. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Sila yang pertama, yang dilambangkan dengan bintang, berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, yang dilambangkan dengan rantai, memiliki makna bahwa hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga, yang dilambangkan dengan pohon beringin, memiliki makna nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, yang dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu mendorong tercapainya tujuan persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sila kelima, yang dilambangkan dengan padi dan kapas, yaitu bermakna keadilan sosial dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.